kita dalam hal ini, kami mohonlah kepada pihak pemerintah Kota Batam dan BP Batam di dalam menyelesaikan Ranperda ini supaya bisa kita ketok di tahun 2020. Kami mohon tentang keseriusan dan kesungguhan dan juga menyelesaikan cepat dengan masalah-masalah yang timbul karena sudah menyangkut teknis di luar DPRD. Kenapa sampai saat ini, sampai sekarang ini Ranperda ini belum bisa disahkan? Padahal sesuai dengan petunjuk dari pemerintah pusat dan kesepakatan bersama bahwa Perda RT/RW adalah perda yang sangat penting dan sangat strategis karena akan berpengaruh dalam kelangsungan pembangunan di Kota Batam. Nah, mestinya ini perda harusnya selesai di bulan 6. Tadi yang udah diuraikan ya. Nah, karena persoalan-persoalan ini muncul dan penyelesaiannya ini harus diselesaikan secara teknis oleh eksekutif, dalam hal ini adalah dengan pemerintah Kota Batam dan BP Batam atau pihak terkait, gitu kan. Lah, khusus Kampung Tua ini kan menjadi atensi kita, dan apalagi kita juga mendapatkan surat dari forum RKWB gitu kan, yang intinya minta diselesaikan penyerahan Kampung Tua itu secara konkret dan harus berdasarkan aturan dan ketentuan, kan begitu. Nah, mengingat tentang Kampung Tua ini kan ini kan kebijakan politik yang sudah kita ambil bersama-sama dan sudah kita sepakati bersama-sama, bahkan menjadi atensinya Presiden, ya kan. Nah, namun kemudian dalam prosesnya perlu ada teori lah gitu, ya kan. Nah, yang pertama adalah secara umum Kampung Tua itu persoalannya adalah ada di atas atau berada di dalam HPL-nya BP Batam. Itu sesuai dengan Kepres 4173. Ya kan lah, untuk menyelesaikan Kampung Tua ini, solusi yang harus diambil oleh eksekutif dalam ini BP Batam dan pemerintah BP Batam, pemerintah kota dan menteri terkait, Kampung Tua harus dikeluarkan dulu dari HPL BP Batam, dan dasarnya itu harus ada regulasi. Nah, regulasi inilah diperlukan karena apa? Karena HPL BP Batam itu berdasarkan Kepres, maka paling tidak ada revisi Kepres itu sendiri sebagai dasar untuk mengeluarkan. Setelah dikeluarkan dari HPL BP Batam, maka ya kan itu dikeluarkan dan diberikan kepada pemerintah Kota Batam, sehingga pemerintah Kota Batam memiliki kuasa dan kewenangan. Ya kan, misalkan kebijakannya lalu kemudian mau dibebaskan dari WTO gitu kan, terus mau surat sertifikat hak milik dan lain-lainnya, itu sudah menjadi kewenangannya pemerintah Kota Batam. Tentu itu juga mendapat izin dari DPRD gitu kan. Nah kemudian kalau ini tidak dikeluarkan dari HPL, maka Kampung Tua itu masih berdiri dan berada dalam HPL Kampung, berarti masih dalam HPL BP Batam. Maka berlakulah hukumnya BP Batam membayar DPO. Kan tidak ini yang kita inginkan, karena dari konsep awal kesepakatan bersama kan bahwa Kampung Tua karena menurut histori sejarahnya adalah sebagai bentuk penghormatan supaya menghargai gitu kan, dari histori sejarah supaya bisa membangun, membudayakan tentang budaya itu. Makanya berlakulah keputusan itu, maka harus dikeluarkan dari HPL BP Batam gitu. Nah, sekarang ini kan belum dikeluarkan. Kemudian persoalan kemudian adalah bagaimana penyelesaiannya dengan
kampung tua yang berdiri di HPL, yang berdiri di PL-nya pihak ketiga, atau kampung tua, titik kampung tua yang di PL kan ke pihak ketiga. Dan ini kan perlu ada solusi. Nah kemudian kampung tua yang berdiri di atas kawasan bandara, ini kan perlu solusi juga, ya kan? Terus yang ada di hutan lindung, nah ini solusinya apa? Kan gitu. Nah hal-hal ini semua itu menyangkut teknis, yang penyelesaiannya itu diperlukan kesenadian koordinasi bersama antara pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan pihak kementerian terkait, gitu kan? Nah kemudian kalau ini udah selesai, berarti sudah clear, gitu kan? Sehingga kami dalam menyelesaikan perda ini nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, karena sudah ada jaminan dari pihak BP Batam dan pemerintah Kota Batam telah penyelesaian kampung tua itu clear, sudah berdasar oleh aturan dan ketentuan. Berarti udah nggak ada masalah, kan begitu kan? Nah kemudian tadi ada Pak Jepri selaku kepala ketua Bapperda, ternyata ada. Nah informasinya itu kalau yang memang ini kan ada sebagian kampung tua itu berdiri di kalau HPL BP Batam udah clear harus cabut gitu kan. Terus bagaimana kalau kampung tua yang di luar HPL ada nggak? Ada kan? Nah, ya kan, kalau kampung tua di luar HPL BP Batam, saya pikir clear, ini harus pemerintah dan BP Batam harus meneruskan, memproses, ya kan, memproses termasuk itu pelimpahan ke pemerintah kota, kemudian kalau mau disertifikasi, terus mengambil kebijakan berarti bisa dilaksanakan, bebas WTO, sertifikat, hak milik, gitu kan, dan lain-lainnya itu berarti udah nggak ada persoalan, gitu kan. Tetapi jika kampung tua ini masih berada di HPL BP Batam, maka harapan untuk menggratiskan WTO atau surat hak milik akan jadi sulit karena bertentangan dengan Kepres 4173. Nah inilah, masalah-masalah inilah yang akhirnya itu memperlambat dan menghambat proses penyelesaian Ranperda RT RW 2020-2040. Karena memang ada hal teknis memang harus diselesaikan oleh eksekutif, ya, dengan BP Batam. DPRD sudah mendorong, bahkan sudah nyuratin gitu. Nah, karena ini kenapa perlu harus kita konfirmasi seperti ini, jangan sampai masyarakat berpikir seolah-olah bahwa DPRD ini tak mau menyelesaikan Ranperda RT RW 2020-2040. Padahal ini menjadi penting, kami sadar. Kan begitu, bahkan kita juga udah tanda tangan komitmennya. Ya mulai mestinya bulan 6. Karena ada Covid, oke lah, mundur-mundur. Tapi hal yang prinsip, ya, hal yang prinsip, yaitu ada hal-hal teknis, persoalan-persoalannya rakyat, persoalannya masyarakat yang menyangkut haknya masyarakat itu memang harus diselesaikan oleh pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Nah, bagaimana ini kita bisa cepat selesai? Pertanyaannya bagaimana bisa menyelesaikan? Informasi dari Bapperda selama melakukan pembahasan, yang dipanggil, yang diundang Pemko sama BP Batam, kadang ini datang, kadang enggak. Nah, disitulah kelihatan komitmen yang tidak serius. Nah, dan itu juga dilaporkan di rapat paripurna. Maka diperlukan keseriusan dan kesungguhan dari pihak terkait, dalam hal ini BP Batam dan pemerintah Kota Batam. Tanpa keseriusan ini ya memang ya bisa jadi bisa lewat 2020 nggak selesai juga, karena substansinya memang harus diselesaikan sama mereka. Maka Bapperda dalam hal ini meminta dengan temuan persoalan-persoalan yang muncul itu, minta supaya penyelesaiannya itu gimana mereka ini memberikan ke kami, ke DPRD itu teori caranya
menyelesaikan itu bagaimana, terus hasil penyelesaian seperti itu tertulis karena menjadi dasar bahwa ini memang sudah secara aturan dan cara pertanggungjawabannya dari lembaga ini sudah menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul. Intinya kami berharap, apalagi ini kan udah ex officio, ya kan, mestinya sudah nggak ada kendala lagi, udah nggak ada dualisme lagi. Nah, itu harapan kita. Dan ini karena kita juga dipertanyakan baik dari gubernur, mulai dari gubernur sampai kementerian. Pertanyaannya kan bulannya sekarang di DPRD nih, kenapa kok nggak selesai-selesai? Inilah poin-poin ini yang mendasari kenapa ini nggak selesai. Pertama, keseriusan dan kesungguhan dan tingkat kehadirannya yang mau membahas, ya kan. Kemudian penyelesaian dari persoalan-persoalan yang memang harus diselesaikan sama mereka. Nah itu kalau kita tidak diberikan, tidak dilaporkan secara tertulis bahwa penyelesaian itu selesai, ya mohon maaf, sampai 2020 lewat, mungkin nggak bakal selesai, nggak diketok. Lah terus pembangunan Kota Batam ke depan dasarnya apa kalau nggak ada perda RT RW ini?